Kiper Timnas U23 Indonesia dari Liga 2 adaptasi lagi dengan pemain-pemain baru. Kondisi pemain Timnas U23 Indonesia saat jalani latihan perdana di Solo. Rio Fahmi bocorkan wejangan dari Thomas Doll sebelum gabung ke Timnas U23 Indonesia. Ramadan Sananta percaya diri Timnas U23 Indonesia bisa tampil baik di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kiper Timnas U23 Indonesia ungkap satu masalah jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Kiper Timnas U23 Indonesia dari Liga 2 adaptasi lagi dengan pemain-pemain baru. Nuri sebelumnya masuk dalam skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala AFF U23 2023. Dengan jeda waktu yang singkat, dia kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong ke TC persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Menariknya, dia mendapatkan tugas khusus sebelum kembali ke tim. Nuri Agus menjelaskan, dia mendapatkan banyak tugas setelah Piala AFF U23 2023. Salah satunya agar bisa menambah sesi latihan mandiri sebelum kembali dipanggil ke timnas. Jarak yang singkat antara Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 membuat dia harus menjaga kondisi fisik dengan baik. Kiper Bekasi Football Club ini menambahkan bahwa proses adaptasi menjadi tantangan. Apalagi, banyak nama-nama baru yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Termasuk beberapa pemain abroad yang dipanggil pulang. Namun, dia mengaku hal tersebut tidak jadi halangan karena mayoritas pemain sudah saling kenal. Nuri menjelaskan bahwa pelatih kiper memberikan banyak masukan untuk kualifikasi Piala U23 2024. Salah satunya agar dia bisa bersaing dan membuktikan diri agar mendapatkan kesempatan bermain. Selain itu, persiapan yang panjang membuat dia lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat utama di skuad Garuda Muda. Kondisi pemain Timnas U23 Indonesia saat jalani latihan perdana di Solo. Bek Timnas U23 Indonesia, Pratama Arhan, bicara tentang kondisi terkini skuad Garuda Muda. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Sriwedari, Solo. Pada latihan yang belum dipimpin oleh Shin Tae-yong ini ada 20 pemain yang hadir. Sementara itu, hanya Pratama Arhan yang datang dengan status pemain abroad. Pratama Arhan menjelaskan, skuad Garuda Muda masih belum lengkap. Dia masih menunggu rekannya yang lain untuk tiba di Solo. Di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Rafael William Struijk, dan Ivar Jenner. Untuk TC ini, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain. 3 pilar saat ini berada di timnas senior untuk menggantikan pemain yang cedera. Sementara sisanya masih dalam perjalanan ke tanah air. Pemain asal klub Tokyo Verdy ini menilai bahwa semua pemain yang hadir dalam kondisi yang baik. Apalagi, mayoritas pemain yang dipanggil baru saja bermain di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Mereka siap untuk menjalani sesi latihan bersama skuad Garuda Muda jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Rio Fahmi bocorkan wejangan dari Thomas Doll sebelum gabung ke Timnas U23 Indonesia. Rio Fahmi mendapatkan pesan khusus dari pelatihnya di Persija Jakarta yaitu Thomas Doll sebelum gabung Timnas U23 Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat latihan hari pertama Timnas U23 Indonesia di Stadion Sriwedari, Solo. Thomas Doll sendiri mengingatkan Rio Fahmi untuk memberikan kekuatan terbaik untuk Timnas U23 Indonesia. Pesan khusus pastinya menampilkan yang terbaik, ujar Rio Fahmi. Dimanapun saya bermain harus menampilkan yang terbaik 100%, lanjutnya. Rio Fahmi mengaku tidak ada masalah soal adaptasi di latihan perdana bersama Timnas U23 Indonesia. Pemain belakang Persija Jakarta tersebut berharap performanya segera mencapai puncak. Tentu, ia juga berharap bahwa performanya bisa membantu Garuda Muda meraih kemenangan.
Rio Fahmi juga jadi salah satu bagian dari skuad yang sukses membantu Garuda Muda meraih medali emas SEA Games 2023. Ia yakin mampu membawa Garuda Muda tembus ke putaran final. Ramadhan Sananta percaya diri timnas U23 Indonesia bisa tampil baik di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Penyerang timnas U23 Indonesia, Ramadhan Sananta, optimis skuad Garuda Muda bisa meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bagi Sananta, dia memiliki motivasi tinggi untuk memberikan prestasi di ajang ini. Apalagi, mereka akan bermain di Stadion Manahan yang merupakan markas Persis Solo. Ramadhan Sananta menjelaskan, bermain di Solo membuat dia lebih termotivasi memberikan yang terbaik. Apalagi, dia sudah cukup mengenal kondisi markas tim Laskar Samber Nyawa tersebut. Sananta menilai bahwa kondisi tersebut cukup menguntungkan. Menariknya, 4 golnya di Liga 1 dicetak di Stadion Manahan. Tren positif ini diharapkan akan kembali di bawah saat dia bermain untuk timnas U23 Indonesia. Berbicara tentang kondisinya, pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa dia belum pulih. Setelah Piala AFF U23 2023 lalu, dia langsung bersiap bersama Persis untuk laga tandang melawan Barito Putra. Sananta juga bermain di laga tersebut meski dari bangku cadangan. Dia berharap bisa segera pulih dan mengikuti latihan taktikal yang akan diberikan Shin Tae-yong nanti. Kiper timnas U23 Indonesia ungkap satu masalah jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Hernando Ari menjelaskan, mereka hanya menjalani latihan ringan hari ini. Namun, skuad Garuda Muda harus berpacu dengan jadwal persiapan yang mepet. Setelah ini, mereka akan fokus pada taktikal untuk menatap laga perdana. Berbicara tentang kondisinya, Hernando mengaku tidak ada masalah. Apalagi, dia mendapatkan libur di Persebaya Surabaya setelah membela skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Kiper berusia 21 tahun ini menilai dia tidak terlalu memikirkan tim lawan. Menurutnya, saat ini mereka harus fokus untuk persiapan tim karena jadwal yang padat jelang laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dia berharap semua pemain dalam kondisi fisik yang baik untuk menghadapi sesi taktikal bersama Shin Tae-yong. Semua pemain harus fokus karena mereka memasang target tinggi untuk lolos ke Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan bertanding melawan Timnas U23 Taiwan pada 9 September mendatang. Selanjutnya, mereka akan berjumpa dengan Timnas U23 Turkmenistan pada 12 September mendatang. Jika skuad Garuda Muda menyapu bersih kemenangan maka mereka lolos sebagai juara grup K. Namun, jika gagal maka jalur satu-satunya adalah bersaing lewat runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia U23 2024. Badai cedera datang, Shin Tae-yong panggil 3 pemain U23 ke Timnas Senior Indonesia. Pasalnya ada 4 pemain Timnas Indonesia yang mengalami cedera. Mereka adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Dimas Drajat, dan Shaine Patinama. Untuk Shaine Patinama dan Yance Sayuri belum terlihat dalam sesi latihan perdana Timnas Indonesia di lapangan HOR, Surabaya. Keempat pemain itu kemungkinan besar tidak akan bermain dalam pertandingan melawan Turkmenistan. Yakob Sayuri sebelumnya memang sudah mengalami cedera saat membela PSM Makassar di Liga 1. PSM sudah memberikan informasi kepada PSSI. Namun, PSSI tetap meminta Yakob Sayuri untuk datang ke Surabaya. Sementara untuk Yance Sayuri dan Dimas Drajat, kedua pemain itu baru mengalami cedera saat membela PSM dan Persikabo. Meski begitu, hanya Dimas Drajat saja yang sudah datang ke Surabaya. Terakhir ada Shaine Patinama yang juga cedera saat membela Viking FK. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil 3 pemain Timnas U23 Indonesia. Mereka sudah bergabung bersama Timnas Senior Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Donitri Pamungkas, Zaki Ashraf, dan Alfreandra Dewangga.
Sebelumnya, ketiga pemain itu merupakan pilar timnas U23 Indonesia yang dipersiapkan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong juga tidak akan memanggil pemain-pemain baru lagi. TC Timnas Indonesia di Surabaya dimulai, ini yang dilakukan Shin Tae-yong. Sebagai informasi, TC tersebut merupakan salah satu bentuk persiapan Timnas Indonesia menyambut laga melawan Turkmenistan. Untuk program TC sendiri terlaksana di lapangan Thor, Surabaya. Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Latihan tersebut hanya berlangsung 1 jam. Terkait menu latihan, Shin Tae-yong hanya melakukan recovery training. Hal itu bertujuan untuk membuat pemain terhindar dari cedera. Seperti yang diketahui, banyak pemain yang menjalani perjalanan panjang. Selain itu, tak sedikit pula yang baru menyelesaikan laga bersama klubnya masing-masing. Lanjut ke kondisi pemain. Shin Tae-yong belum bisa memberikan keterangan untuk masalah tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku baru bisa menilai kondisi pemain timnas Indonesia ketika latihan mulai berjalan normal.